Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Tahukah dalam hidup kita, memang semua orang bisa Kristen. Tapi tidak dipungkiri, kadang-kadang kok ada orang-orang, ya, kadang-kadang ada orang-orang yang disertai dengan cara yang spesial. Ada orang-orang yang disertai dengan unik. Ada orang-orang yang sesama Kristen, tapi kita bisa ngiri sama jenis Kristennya dia. Ya, kita bisa ngiri, kenapa kok Tuhan kok dengan dia kok gitu ya, kok dengan aku rasanya gimana gitu. Ya kadang-kadang secara tidak sadar, bukan untuk membandingkan, tapi secara tidak sadar itu mengencourage kita untuk punya pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Walaupun dari kacamata Tuhan, Tuhan mengasihi semua orang, dia ingin semua orang dipakai, dia bukan Allah yang memilih-milih. Dia membuka requirement, dia membuka hidup untuk dipakai Tuhan atas semua orang dengan cara yang sama. Tapi dalam proses perjalanannya ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang dunia itu melihat kok yang ini beda ya. Kok yang di situ pengenalan akan Tuhannya, favornya, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya bisa beda. Gitu ya. Bukan karena Tuhan yang membedakan, tapi jangan-jangan karena kita yang perlu belajar untuk memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mau ajak Anda untuk membuka di dalam Galatia 3 ayat 14 Bapak Ibu Saudara. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ini sederhana, ya, berkat Abraham itu selalu diawali dari ini. Berkat Abraham itu sampai kepada kita. Ya, jadi hari ini kita tahu bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah janji yang sama, di mana setiap orang Kristen juga berhak untuk menikmati janji itu. Apa yang Tuhan turunkan kepada Abraham, apa yang Tuhan wariskan kepada Abraham, janji yang Tuhan berikan di masa-masa di mana Tuhan juga membentuk Abraham hari itu, adalah janji yang sama yang berlaku di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada nyanyi ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena janji Tuhan itu bukan hanya untuk keluarga kecil seorang Abraham, tapi keluarga kecil seorang Abraham itu menjadi miniatur percontohan bahwa nantinya orang-orang berikutnya yang mengikut Tuhan akan punya gambaran dan berhak untuk memiliki janji yang sama di dalam proses dan perjalanan hidupnya untuk mengenal Tuhan. Dan di titik inilah orang Kristen akan tumbuh, bukan hanya Kristen, tetapi dia menjadi orang yang disertai oleh Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda, beranikah kita bermimpi? Ya Tuhan, aku bukan hanya menjadi Kristen, tapi aku ingin disertai oleh Tuhan. Aku bukan hanya pergi ke gereja, tapi akibat pengenalanku kepada Tuhan di dalam gereja melahirkan penyertaan yang nyata dalam hidupku. Aku ingin melihat pertumbuhanku di dalam mengenal Tuhan, kegiatan ibadah, kegiatan rohani yang kulakukan itu bukan hanya menjadi seremonial atau sebuah kegiatan yang kelihatan rohani. Tapi kerohanian itu betul-betul hidup, mengubah hidup kita. Sehingga melahirkan penyertaan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara, kita berhak untuk mendapatkannya. Katakan kanan kiri Anda, kita berhak untuk mendapatkannya. Kita berhak untuk mendapatkannya. Jadi berkat ini bukan privilege atau milik orang tertentu. Penyertaan ini bukan milik orang-orang tertentu di mana Tuhan pilih kasih seolah-olah. Ya, walaupun dalam kenyataannya dunia seperti melihat, kenapa kok Tuhan pilih kasih dengan dia? Dunia kok kesannya melihat, kenapa kok dengan itu Tuhan kok pilih kasih ya, seolah-olah gitu. Seolah-olah dalam tanda kutip pilih kasih. Tapi dari surga sendiri tidak pernah mendesain pilih kasih itu ada. Kenapa? Karena kesempatan itu dibuka semua orang supaya setiap kita menjadi orang-orang yang diurapi. Setiap kita menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Bahkan lewat apapun yang hari Tuhan titipkan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena berkat yang Tuhan taruh atas hidup Abraham adalah berkat yang sama. Di mana kita, Anda dan saya berhak untuk mewarisinya, berhak untuk menghidupinya, berhak untuk menikmatinya bersama dengan sepanjang perjalanan hidup kita bersama dengan Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau, saudara? Jadi kalau kita ngomong penyertaan itu apa sih? Dan maukah kita tinggal dalam penyertaan? Penyertaan itu sederhana. Satu sikap menyetujui atau menyukai atau memberi perlakuan istimewa, ya. Istimewa yang tidak adil dalam tanda kutip pada seseorang. Ya, dalam kacamata kita ya seperti tadi, sepertinya kok pilih kasih ya. Sepertinya kok beda ya perlakuan Tuhan kepada si A, kepada si B, kepada si C dan sebagainya.
Padahal sebetulnya dari surga tidak pernah membeda-bedakan. Tapi dari kacamata kita, kadang-kadang kita merasa membeda-bedakan. Betul? Bayangin ada orang tua punya anak 5. Ya, orang tua gak pernah beda-bedain. Ya, tapi anak 1 sama anak kedua, anak ketiga sama keempat, kadang-kadang untuk sesaat dia bisa mikir, kenapa ya kok papa beda-bedain ke sana, beda-bedain ke si A, beda-bedain si B. Kadang perasaan itu bisa muncul dengan sendirinya. Entah benar, entah salah, karena kita juga manusia gitu ya. Tapi perasaan itu bisa muncul. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan di level kita sebagai manusia, kita bisa merasa dibeda-bedain seperti itu. Tapi di level Tuhan, Tuhan tidak pernah, sekali lagi tidak pernah merencanakan perbedaan itu. Nah di kacamata kita menjadi penyertaan kalimatnya. Menjadi sebuah perkenanan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ngomong tentang supernatural, ya perkenanan yang supernatural, ini sebuah perlakuan, ya sebuah perlakuan istimewa yang Tuhan seolah-olah berikan pada hidup seseorang, ya dan orang itu mengalami Tuhan dengan favor-favor yang begitu luar biasa, yang spesial yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Usahanya mungkin sama, apa yang dia kerjakan mungkin juga sesederhana yang lain dikerjakan. Tapi ternyata ada satu fase tertentu, penyertaannya itu bisa berbeda Bapak Ibu Saudara. Sama seperti dalam sebuah, ketika Anda bekerja di kantor, anggaplah ya. Anda bekerja di kantor, Anda punya proyek tertentu dari sebuah tujuan yang tempat di mana Anda bekerja. Anda melakukan semuanya itu. Ya, ketika kita melakukannya, kita tidak mengeliminasi kerja keras kita. Kita tidak mengeliminasi usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam prosesnya ketika Anda melakukannya, ya, ketika Anda melakukannya rasanya seperti biasa melakukan pekerjaan Anda. Tapi entah kenapa ada orang tertentu ketika dia mengerjakan pekerjaan yang sama, dia bisa punya hasil yang sangat berbeda. Dia bisa punya favor yang berbeda. Dia bisa punya penyertaan yang berbeda. Dan semua orang bingung dan mengatakan orang ini kok hebat sekali ya. Bidang ini luar biasa dia. Area ini hebat sekali, kalau di tangan dia pasti selesai. Semua proyek-proyek yang gak sampai target, kalau di tangan dia bisa selesai. Situasi yang sulit yang orang-orang gak bisa tangani, tiba-tiba sampai di tangan dia bisa selesai. Dan yang lebih ironis lagi ketika dia ditanya, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, aku gak lakukan apa-apa. Aku ya lakukan sama seperti yang kalian lakukan. Aku melakukan segala sesuatunya dengan biasa-biasa saja. Dia merasa dia lakukan segala sesuatunya dengan biasa-biasa. Tapi ternyata favornya begitu luar biasa. Dan itulah dimensi penyertaan Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah dimensi di mana Tuhan sertai, ya bukan karena kerja keras dan usaha kita. Bukan berarti kerja keras dan usaha itu dieliminasi atau tidak dilakukan. Tetap mungkin kita punya kerja keras. Tetap ada bagian kita untuk berusaha. Tetap ada bagian kita untuk punya ekspektasi dengan Tuhan. Tapi di balik itu semua ada pekerjaan tangan Tuhan yang jauh melebihi apa yang Anda sedang kerjakan bersama dengan Tuhan. Saya ingat suatu ketika di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Maka makin dikasihi Allah dan manusia. Lihat kalimatnya Bapak Ibu Saudara. Ini kalimat yang sederhana tapi menarik. Yesus makin bertambah besar. Bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan semuanya kalimat pasif Bapak Ibu Saudara. Semuanya kalimat pasif. Kalau kalimat aktif kalimatnya akan berubah begini. Yesus makan banyak, berusaha banyak sehingga dia tambah gemuk, tambah besar. Dia berusaha banyak melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya dia hasil usahanya itu membuat dia punya hikmat dan sebagainya. Anda menangkap sesuatu. Ada sisi yang memang usaha dan kerja keras kita dan jangan hilangkan itu. Tuhan tidak mendesain kita jadi malas. Tuhan tidak mendesain kita jadi manusia-manusia yang gak punya inisiatif dan pasif. Tapi di balik usaha dan kerja keras kita ini, ternyata ada sebuah lingkungan yang pasif yang Tuhan berikan sebagai pilihan dan keputusannya untuk memberkati, untuk memberikan favor, untuk membuat hidup seseorang berbeda, untuk membuat satu langkah kita diberikan lompatan 10 langkah berikutnya bersama dengan Tuhan. Tahukah ada dimensi kekristenan di mana orang Kristen bisa hidup di dalam dimensi ini. Dan kalau Anda lihat hidup seorang Abraham pun mengalami dimensi ini dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah sebetulnya
kekristenan seperti apa yang kita mau jalani dengan Tuhan. Sebaliknya ya, ada orang-orang yang dia cinta Tuhan aja. Dia lakukan apa yang dia lakukan. Dia menyala-nyala dengan Tuhan. Dia tangkap apa yang harus dia tangkap. Dan dia bekerja secukupnya. Dan dia disertai dengan favor yang luar biasa. Di sisi yang lain, ada orang yang mati-matian kerja keras. Mati-matian mengusahakan segala sesuatu. Mati-matian berdoa minta diberkati. Bapak Ibu Saudara. Mati-matian berdoa minta diberkati. Mati-matian berdoa untuk Tuhan selesaikan masalahnya. Tapi di waktu-waktu kok gitu-gitu terus. Kok cuma gini-gini terus gitu. Padahal aku juga gak kalah usaha kerasnya. Anda nangkap sesuatu, apa yang salah di sana? Adakah sesuatu yang salah dari konsepku melihat Tuhan dan kacamataku memandang Tuhan? Sedangkan dari surga, dia bukan Allah yang mengkorupsi janjinya, tidak. Dia berikan janji yang sama dan kesempatan yang sama buat setiap orang. Tetapi ternyata kapasitas seseorang untuk mengalami janji itu ternyata beda-beda. Kantong anggurnya bisa beda-beda. Penyertaan kapasitinya itu bisa beda-beda Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Maukah kita menjadi orang-orang yang belajar untuk masuk pada dimensi ini. Dimensi di mana Tuhan menyertai kita. Dimensi di mana kita bukan hanya kita tetap kerja keras, kita lakukan bagian kita. Kita membangun tanggung jawab kita secara pribadi. Tapi di waktu yang sama ada tangan Tuhan, ada favor Tuhan. Yang membuat semua kerja keras itu seperti diangkat Tuhan. Dan diwarisi Tuhan. Wilayah-wilayah yang bahkan Anda gak pernah duga untuk Tuhan bawa hidup kita ke titik itu. Dan itulah dimensi penyertaan Bapak Ibu Saudara. Jadi di titik inilah saya ingin mengajak kita semua. Yuk sama-sama jangan sekedar menjadi orang Kristen. Tapi milikilah ekspektasi kekristenanmu adalah kekristenan yang disertai oleh Tuhan. Ketika Anda melangkah, Anda seperti tahu bahwa Tuhan ini bareng-bareng dengan saya. Ketika Anda membuat keputusan yang kau buat setelah Anda memutuskan, Tuhan sertai dengan dimensi itu. Saya berkali-kali dalam perintisan ketemu dengan suasana yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya masuk ke sebuah kota, semua orang berkata gak mungkin, kota ini gak mungkin bisa dirintis, kotanya gak memungkinkan, gereja-gereja begini, kok Kristenannya modelnya begini, orang gak percaya dengan gereja, wah negatif semuanya. Ketemu orang-orang awal yang kita temui semuanya negatif, gak siap semuanya. Saya di situ cuma akhirnya saya extend Bapak Ibu ini salah satu kota yang terakhir adalah Timika. Di situ saya extend sekian hari mau pulang gak jadi karena Timika itu jauh Bapak Ibu. Sudah kalau pulang balik lagi buang waktu, buang energi semuanya gitu ya. Akhirnya saya mundur pesawatnya. Setelah itu di sana 2 hari saya cuma doa. Saya doa di kamar, saya doa keliling, saya ambil data-data orang-orang yang harus kami kunjungi, ketemu, ngobrol. Sampai saya berdoa, Tuhan kasih aku divine connection. Untuk menemukan celah titik di mana saya akan masuk gitu ya. Di tengah-tengah situasi yang sedang berjalan, 2 hari berlalu, saya nggak lihat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Besoknya pagi breakfast, jadi kalau saya di perintisan setiap kali breakfast, saya akan turun lebih pagi dan keluar lebih siang. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di breakfast itu saya banyak berkenalan dengan orang, untuk yang ngobrol banyak hal kan di situ saya biasanya ketemu dengan banyak jaringan gitu ya. Singkat cerita 2 hari berlalu nggak terjadi apa-apa. Besoknya saya akan pergi malam sebelum berangkat ke bandara, besoknya akan ke bandara maksudnya jadi malam ini saya makan di sebuah tempat. Anda tahu ketika saya makan di sebuah tempat tiba-tiba pemiliknya itu buka televisi Bapak Ibu. Dia buka televisi, waktu dia buka televisi ternyata yang keluar Saat Teduh Pastor Philip yang sudah minggu sebelumnya. Begitu dia buka yang keluar Saat Teduh Pastor Philip, saya langsung ini. Sudah saya diam, saya makan. Setelah saya makan saya tungguin gimana caranya supaya saya mau ngomong sama dia gitu ya. Lihat situasinya tepat, waktu membayar dan sebagainya saya ngobrol dengan dia. Saya ngobrol, kenalan, ngobrol, cerita semuanya tentang kegerakan kita dan apa yang kita rindu lakukan untuk kota ini gitu ya. Sudah cerita seperti biasa sampai titik di mana saya sempat doakan dia, saya layani dia, tuker-tukeran nomor WA, gitu Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita saya pulang, kembali ke hotel. Lalu besoknya jam 8 pagi, orangnya kembali telepon saya. Dan dia berkata, Pak, boleh nggak saya ketemu dengan Bapak? Saya pikir perjumpaan kita kemarin itu nggak kebetulan, pasti Tuhan tata semikian rupa. Gitu ya.
Akhirnya singkat cerita kami ketemu kembali di kafenya, kita ngobrol kembali dan dia mengatakan, Pak, kami ini, saya kok rindu ya, kalau Bapak berkenan, yuk sama-sama kita bangun GMS di kota Timika. Ini adalah orang yang tidak pernah saya temui Bapak Ibu. Yuk sama-sama, kasih tepuk tangan dari kita. Kita bangun GMS di kota Timika. Saya kok hati saya tergerak. Lewat cerita, lewat apa yang Pastor Philip juga sering katakan di dalam saat teduh. Kenapa enggak ya kok saya ikut jalan di sini. Dan sejujurnya saya ini bukan orang yang rohani, istri saya lebih rohani. Ya makanya ketika kemarin istri saya tahu saya ngomong-ngomong dengan Bapak, dia juga agak bingung kok bisa ngomong gitu ya. Singkat cerita ngobrol semuanya, dan istri yang mengatakan kok tempat kami ini hampir-hampir gak pernah dipakai untuk ibadah, sudah sejak 2 tahun yang lalu. Kalau diizinkan yuk sama-sama kita rintis mulai dari tempat ini. Sudah dimulai dari situ, akhirnya saya pulang. Ketika saya pulang, saya ngobrol dengan tim, ngatur tim semuanya, mulai ngerintis CG-nya dengan online. Kurang lebih 3 bulan setelah itu saya kirim full timer ke sana, 3 bulan untuk bangun kegerakan di situ. Dan kurang lebih sekitar ya setengah tahun yang lalu kita resmikan Timika menjadi gereja lokal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan hari ini mereka bertumbuh menjadi 350 jemaat. Ada orang datang dengan hatinya. Dia lihat kita bongkar pasang di hotel. Dia tiap minggu pemain musiknya juga masih belajar. SM-nya juga masih belajar. Multimedia masih belajar. Jadi minggu ini nyala, minggu depan gak nyala. Begitu Bapak Ibu Saudara Masian. Dia lihat kok kasihan ya. Digerakkan Tuhan, akhirnya datang ke Pak Iwan. Ya, Pak Iwan mengatakan kok kami ini ada tempat. Boleh gak daripada pindah-pindah di hotel. Yuk sama-sama kita pakai tempat ini aja. Kita bisa pakai tempat ini, kami lihat tempatnya kurang panjang, kurang gede Bapak Ibu Saudara. Akhirnya enggak apa-apa deh, nanti bagian belakangnya kita bangun semuanya. Supaya kita bisa pakai ruang ibadah di belakang dan bagian depan untuk ruang anak semuanya. Akhirnya saya ngobrol dengan Pastor Philip, kita ngobrol semuanya kan. Anda tahu kita bukan orang yang sekedar ada kesempatan kita ambil kan. Ceritanya enggak gitu, ya not GMS lah yang model begitu gitu ya. Ngobrol semuanya dari hati ke hati, hubungan terbangun, kita melihat hatinya adalah seorang murid. Akhirnya singkat cerita pada waktu sekian bulan kemudian kita oke. Kemudian direnovasi, dikerjakan. Dan hari ini Timika punya tempat permanen Bapak Ibu Saudara. Dengan cepat. Semuanya datang karena favor dan penyertaan Tuhan. Di mana ada visi. Di mana kita menempatkan posisi kita di dalam posisi Tuhan. Dan bukan posisi kita. Maka segala sesuatu menjadi mungkin terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita tahu itu kehendak Tuhan. Dan kita menempatkan posisi kita dalam posisi Tuhan. Pasti terjadi. Karena di dunia ini tidak ada rencana Tuhan yang tidak digenapi ketika Tuhan bertemu dengan orang yang kenal hatinya. Maka di titik itulah semuanya akan berubah. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Tapi kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan. Di dalam perjalanan kita untuk mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaktifkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita aktifkan area ini. Bagaimana kita aktifkan area ini di keluarga kita. Sesuatu yang konflik yang bertahun-tahun seperti benang ruwet. Teorinya sudah banyak mau diselesaikan. Enggak selesai-selesai. Tapi begitu perkenanan Tuhan datang. Tiba-tiba dengan sentuhan kecil aja. Benang itu terurai dan Tuhan buka demikian rupa. Itu favor Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berikan itu ketika kita ada dalam posisi Tuhan. Ya, berlaku juga bukan hanya di keluarga kita, tapi juga di keuangan kita, di kesehatan kita, dalam visi dan pelayanan kita bahkan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Favor itu ada, penyertaan Tuhan itu nyata. Dan Tuhan memang betul-betul mengurapi sebagai Allah yang hidup di dalam setiap langkah hari-hari Anda. Jadi kita bukan hanya mengenal dia Allah yang baik, yang memberi nafas kepada kita setiap hari. Itu bentuk dari rasa syukur kita. Tapi di balik rasa syukur kita adalah Allah yang agresif untuk memberkati orang-orang yang punya visi dan ngerti hatinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ada di posisi Tuhan? Apakah Anda ada di posisi di mana Tuhan punya kapasitas untuk memberkati hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Di titik itulah, yuk sama-sama tempatkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Anda untuk membuka di dalam Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian. Ya, perhatikan, dengan jalan demikian. Jalan apa sih yang jalan demikian ini? Ya. Genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah
Dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Apa yang terjadi hari itu? Ya, apa yang terjadi sehingga Allah memperhitungkan sebagai kebenaran? Allah melihat Abraham sebagai sahabat Allah. Jalan apa yang sedang ditempuh oleh Abraham hari itu? Sehingga Alkitab mengatakan dengan jalan demikian, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang sebetulnya dilakukan Abraham hari itu? Anda lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini ayat yang sangat terkenal. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, berarti 1 ya. Dari sanak saudaramu 2. Dan dari rumah bapamu 3. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Enggak ada alamatnya Bapak Ibu Saudara. Dan akan aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bayangin saudara, penyertaannya sampai begini. Dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Anda bisa bayangkan hari itu. Posisi Abraham, bayangkan Abraham dalam posisi sedang menuju ke arah utara gitu, anggaplah begitu. Itu adalah arah normalnya dia hari itu. Arah yang dia pilih adalah arah yang semuanya pasti, sudah jelas, konsisten, tersedia, payung hidupnya sudah beres semuanya. Karena itu adalah hari-hari yang biasa dia jalani. Di tengah-tengah rutinitas dan proses yang sedang dia jalani, tiba-tiba Tuhan ngomong, jangan ke utara. Pindah ke selatan. Abraham pindah ke selatan dan gak dikasih Google Map-nya di mana. Gak ada alamatnya, saudara. Gak ada alamatnya, pindah ke sana dan modalnya cuma satu, yaitu percaya. Nah, di titik inilah Tuhan menantang Abraham untuk membangun kepercayaan dan imannya bersama dengan Tuhan. Modalnya cuma satu, yaitu percaya. Dan apa yang Abraham investasikan ketika dia balik arah. Kayak orang hilang kan Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bayangkan kemana? Ke timur, tiba-tiba ke utara. Ke utara kemana? Nggak tahu. Arahnya kemana? Ya tiba-tiba Anda seperti berjalan yang ke sana sudah pasti tiba-tiba balik. Kayak orang hilang, nggak tahu mau kemana. Tapi Abraham memutuskan untuk percaya dan melangkah ke sana. Dan apa yang Abraham tinggalkan? Yang ditinggalkan Alkitab berkata, tinggalkan negeri. Bapak Ibu Saudara, tinggalkanlah negerimu. Yang meninggalkan negeri itu berbicara tentang Abraham itu benar-benar keluar dari semua sistem budaya yang dia sudah hidupi hari itu. Bayangin. Jadi benar-benar Tuhan tuh tantang Abraham tuh keluar dari semua sistem budaya yang sudah dihidupi hari itu. Mungkin kontasnya bukan seperti yang letterlek hari ini gitu ya. Wah, tiba-tiba tinggalkan kotamu. Enggak gitu ceritanya. Tapi dalam konteks hari ini, Tuhan sudah ngomong ke Abraham, tinggalkan semua sistem budaya yang sebelumnya kau hidupi. Yang sebelumnya menjadi cara berpikirmu. Yang sebelumnya menjadi caramu bekerja. Yang sebelumnya menjadi caramu untuk punya level integritas tertentu. Yang sebelumnya menjadi caramu untuk menentukan standar kekudusanmu sendiri. Tinggalkan semuanya itu, pindah ke negeri yang baru. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang ditinggalkan adalah tinggalkan sanak saudaramu. Ya, ini bicara tentang apa? Abraham ditantang untuk keluar dari rasanya amannya. Ya, ditantang untuk keluar dari rasa amannya untuk bergantung kepada manusia. Hari itu sebelumnya semuanya tertata. Dia mau lakukan segala sesuatu, ada tim yang tolong dia. Dia melakukan sesuatu, ada sekelilingnya yang bersama-sama dengan dia. Supporting sistemnya semuanya lengkap, manusia-manusia ada di sekelilingnya. Tiba-tiba diubah Tuhan. Kalau semuanya itu gak ada, beranikah kamu bergantung kepadaku? Kalau semuanya itu gak ada, beranikah kamu menoleh kepada Tuhan? Dan hanya percaya bahwa visi yang gak mungkin itu jadi mungkin di tangan Tuhan. Masalah yang gak mungkin selesai ini jadi mungkin kalau Tuhan sertai. Proyek yang sulit ini yang orang ngomong gak mungkin diselesaikan jadi mungkin di matamu untuk Anda bisa mengerjakannya. Yaitu ketika kita memutuskan jangan bergantung kepada manusianya. Berani gak kamu bergantung kepada aku? Karena itu Tuhan berkata tinggalkan negerimu. Keluar dari sanak saudaramu. Gitu ya. Dan yang ketiga dikatakan tinggalkan ayahnya. Ya, bukan tinggalin ayahnya gitu ya. Ini dalam saya nggak cerita itu ya, konteksnya berbeda gitu. Tapi tinggalkan ayahnya. Ini bicara tentang apa sih? Berbicara tentang Tuhan itu sedang melatih Abraham untuk menghapus identitas lamanya.
Dia harus ngerti kalau waktu dia kenal Tuhan, identitas lamanya langsung dihapus. Ya, dihapus bukan untuk dilupakan. Ya, identitas ya sudah itu menjadi masa lalu. Ya, bukankah kita mengenal Tuhan setelah itu bukan berarti kita menjadi lupa ingatan kan? Betul? Anda masih ingat istrimu siapa, anakmu siapa, betul ya? Jadi mungkin kita masih ingat, tapi diberikan hari yang baru. Dikasih cara pandang yang baru. Dikasih identitas baru. Yang dulu identitasnya adalah seorang pecundang. Tiba-tiba diberitahu, kamu bukan pecundang. Kamu anak di rumah ini. Kamu dulu mentalmu selalu kalah. Kamu selalu melihat dirimu gak bisa menang dari keadaan. Tapi kau harus tahu identitas baru itu muncul. Kau bukan orang yang kalah. Kau bisa menang dari keadaan. Kau bisa mengatasi situasi dengan imanmu. Kau bisa mengalami segala sesuatunya bersama dengan aku. Dan itu sesungguhnya yang Tuhan kerjakan kepada Abraham. Sehingga dengan kata lain Tuhan tuh waktu suruh Abraham pergi di zaman kita. Konotasinya itu begini, Bapak Ibu saudara Abraham. Berani gak kamu mulai bergantung kepadaku? Berani gak untuk kau belajar keluar dari semua sistem budaya yang kau pikir benar ini? Ya benar karena terbiasa dan semua yang sudah menjadi kebiasaan belum tentu itu kebenaran. Karena itu biasakanlah sesuatu yang benar. Bukan membiasakan apa yang menjadi kebiasaan. Jadi dan di titik itulah Abraham ditantang Tuhan. Keluar dari sistem budaya, kebiasaan-kebiasaan yang salah. Keluar dari kehidupan yang bergantung dengan cara berpikir dan logika manusia yang ada di bawah matahari. Berpikirlah dengan cara pikir di atas matahari. Keluarlah dari identitasmu yang lama. Karena kau akan punya kesempatan untuk punya iman. Untuk melihat kesempatan baru yang Tuhan buka. Dan itulah view yang Tuhan tantang kepada seseorang yang namanya Abraham. Saat Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau Tuhan mau menyertai seseorang. Tuhan memang tuntut dia. Seolah-olah untuk ada area-area tertentu di mana hidupnya harus berubah. Sepertinya itu harga yang harus dia bayar. Sepertinya itu sesuatu yang susah banget. Gimana caranya mengampuni, susah sekali, nangis waktu mengampun. Ya, gimana caranya mau sabar sama suamiku, sabar sama istriku, susah sekali. Capek sekali rasanya. Kok ikut Tuhan pembentukannya berat sekali, sesusah ini, wah kita nangis dengan itu. Gitu. Tapi tahukah, sepertinya berat, sepertinya ada harga yang kita bayar. Tapi dibalik semua tuntunan Tuhan dan Anda berproses mengarah ke tempat itu, tujuan Tuhan itu satu Bapak Ibu. Supaya dia punya kesempatan menyertai hidup kita. Tujuannya bukan untuk memperkeruh suasana. Tujuannya bukan untuk membuat Anda nangis-nangis sepanjang hidup. Tujuannya bukan membuat hidup Anda makin rumit hanya karena Anda jaga integritas. Tujuannya bukan membuat Anda makin prosedural, semakin sulit hanya karena Anda mau pilih jalan yang benar. Bukan mempersulit hidup, tujuannya bukan itu. Walaupun seakan-akan kita mengalami itu di dalam proses untuk kita memutuskan sesuatu yang benar. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya Tuhan punya ruangan lebih untuk memberikan favor dalam hidup kita. Supaya dia punya ruangan lebih untuk menambahkan sesuatu. Sehingga Tuhan mau berkata usahamu itu harus, kerja kerasmu itu harus. Tapi usaha dan kerja kerasmu ini kalau hatimu benar. Aku akan ku tambahkan yang kau gak pernah pikirkan. Gak perlu usaha yang sebesar yang kau pikir, yang kau lakukan itu cukup. Dan aku akan tambahkan sesuatu yang kau gak pernah pikirkan di sana. Jadi sama seperti kita ini naik motor, 100 km per jam di motor kita. 100 km per jam di motor kita. Tapi ternyata motor kita dinaik pesawat dengan 800 km per jam. Di situ mungkin kita masih naik motor. Kita jaga keseimbangan motor kita. Kita jaga oli motor kita supaya tetap baik. Kita jaga kebersihan motor kita. Kita cuci motor kita. Tapi di waktu yang sama motor kita di atas pesawat dengan 800 km per jam. Itulah favor Bapak Ibu Saudara. Bukan meniadakan kerja keras. Bukan mengeliminasi usaha Anda. Tapi di balik usaha dan kerja keras kita. Tuhan kasih favor untuk membuat akselerasi dan lompatannya begitu luar biasa. Dan itu Tuhan wariskan, turunkan kepada seseorang yang namanya Abraham. Ya, Abraham ditantang Tuhan untuk punya identitas yang baru. Abraham ditantang Tuhan untuk meninggalkan struktur dan pola pikirnya yang lama. Abraham ditantang Tuhan untuk dia berani membuat keputusan-keputusan bukan bergantung dengan manusia tapi percaya kepada Tuhan. Dan di titik ini Abraham bekerja ke arah yang baru. Dia membangun ternaknya, dia membangun hidupnya.
Dia menunggu janji-janji Tuhan. Dia tetap menunggu. Sama seperti kita juga menunggu. Setelah dia mengalami janji Tuhan, apakah besoknya langsung dia tiba-tiba anaknya banyak gitu Bapak Ibu? Enggak. Justru besoknya enggak punya anak. Mandul. Jadi janji itu seperti dikontra dengan situasi yang dia katanya begini. Lah kok mandul? Katanya jadi bangsa yang besar. Lah kok gak ada anak? Katanya Tuhan begini, loh kok sudah tua begini gak ada apa-apa terus gimana? Katanya begini. Sempat ada satu fase mengalami situasi yang seperti itu. Abraham ada titik di mana dia berusaha juga mempertahankan imannya. Ada titik di mana dia berjuang, tidak mengeliminasi kerja kerasnya. Tapi di balik itu semua ada favor Tuhan yang tak terduga. Yang akhirnya memberkati semua yang dia butuhkan untuk tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang seorang Abraham bisa pikirkan. Saudara, itulah favor. Dan cara Abraham untuk sampai punya hati sampai ke titik itu. Apa yang terjadi dengan seseorang yang namanya Abraham ini. Lihat kalimat ayat 23 dari Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian. Yang tadi itu, jalan yang tadi itu. Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu. Tinggalkan ayahmu, ya bicara tentang 3 hal tadi itu. Genaplah nas yang mengatakan, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Kapan Abraham dikatakan percaya? Ketika Abraham berani memutuskan, Tuhan, aku ikut Tuhan sebagai identitas yang baru. Aku ikut Tuhan dan meninggalkan semua budayaku yang lama. Aku ikut Tuhan dan betul-betul belajar bergantung dengan Tuhan. Di titik itulah, genap percayalah Abraham kepada Allah. Dan Alkitab menjawab kepercayaan Abraham itu. Alkitab menjawab posisi iman Abraham itu. Alkitab berkata begini, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tangkap sesuatu? Dan kalimat berikutnya dia diberi kalimat, karena itulah Abraham disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Kapan Abraham menjadi sahabat-sahabat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sederhana? Seorang sahabat Allah adalah seseorang yang ditemukan untuk membuka diri, mempercayai janji Tuhan. Dimulai dari titik itu dulu. Seorang sahabat tidak akan pernah benar-benar menjadi sahabat sampai dia menaruh kepercayaannya bagi sahabatnya. Demikian juga Abraham dengan Tuhan. Ya, Tuhan dengan Abraham. Akhirnya Tuhan sampai titik di mana melihat Abraham ini bisa dipercaya. Dan dia menyediakan dirinya, membuka diri untuk menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Sederhana, dimulai dari titik ini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi pesan saya apa Bapak Ibu Sederhana? Bagi Anda hari yang belum kenal Tuhan. Melihat Tuhan, just agamanya orang Kristen. Melihat Tuhan hanya sekedar aktivitas rohani di hari Minggu. Tapi Kristus tidak pernah benar-benar menjadi Tuhan dan Allahmu. Kalau hati Anda dalam posisi yang seperti itu, maka tugas kita yang pertama adalah sederhana dulu. Tugas kita yang pertama adalah terimalah Tuhan. Karena ini dasar dari sebuah perkenanan. Jadikan dia raja dulu. Jadikan dia raja dalam hidup Anda. Jadikan dia raja yang Anda memilih untuk mempercayainya. Bukan hanya hari ini, tapi sepanjang hidup Anda. Sampai Tuhan panggil hidupmu kembali ke pangkuannya. Kita memilih untuk melihat dia sebagai Kristus dan Juru Selamatku. Kalau hari ini kita gak kenal Tuhan. Karena banyak orang ke gereja, gak semua orang ke gereja mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi sisi yang lain, kalau Anda hari ini adalah orang yang mengenal Tuhan. Anda tahu dan menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Rajamu hari ini. Tapi aku di titik, aku ingin kenal Tuhan lebih. Maka tugas kita ngapain? Tugas kita adalah berikan dia ruang. Berikan dia ruang di hati Anda untuk dia berkarya lebih dari apa yang Anda pikirkan. Jadi jangan plot kekristenan dari kotak yang kau pikirkan. Oh Kristen itu begini. Ya udah, gini Kristen. Tuhan ajak lebih. Enggak. Kristen tuh gini. Tuhan ajak lebih ke titik berikutnya. Anda berkata, yang gitu apaan sih? Wah, aku enggak kepikir deh pelayanan, enggak kepikir. Jadi CGL, aduh enggak kepikir. Ikut mission trip, gak kepikir lah. Ya pokoknya kekristenan itu begini udah. Konsep kita. Kita kenal Tuhan. Saya tidak mengatakan kita gak kenal Tuhan.
Kita melihat dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita nggak izinkan dia berkarya lebih untuk sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan. Kita batasi diri kita di ruang kotak tertentu. Dan di titik ini Tuhan nggak bisa berkarya lebih dalam hidup kita. Karena Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Dia selalu mengetuk kerelaan kita untuk bekerja bersama dengan dia. Dia bukan Allah yang memaksa. Kalau dia adalah Allah yang memaksa, penginjilan cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Cepat sekali, dipaksa aja semua itu gitu ya. Enggak, dia bukan Allah yang memaksa. Dia Allah yang mengetuk kerelaan kita untuk berjumpa dengan dia. Karena itu butuh kerjasama hati kita untuk berkata, Tuhan, boleh gak aku mau kasih kesempatan Tuhan lebih berkarya dalam hidupku. Supaya apa yang gak pernah aku pikirkan, bawaan aku ke sana aku rela kok. Di titik ini akan melihat Tuhan dengan kacamata yang berbeda. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sahabat Tuhan itu gimana sih? Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sahabat Allah adalah seseorang yang punya hati ingin tahu apa sih sebetulnya yang sedang diperbuat oleh tuannya. Sesimpel itu. Seseorang yang hatinya itu ingin tahu apa sih yang sedang diperbuat oleh tuannya ini. Dia haus untuk menjadi orang yang terlibat di dalamnya. Dia bukan hanya ingin tahu, terus wah hebat ya, tepuk tangan. Bukan itu, kita bukan dipanggil jadi supporter. Tapi setelah dia tahu, tiba-tiba ada kehausan Tuhan. Gimana caranya aku bisa di situ? Ya, aku ingin tahu apa yang Tuhan inginkan. Gimana caranya aku bisa di situ? Aku ingin tahu apa sih yang Tuhan ingin kerjakan untuk keluargaku ini dalam konteks keluarga kita. Ya, apa yang Tuhan inginkan untuk suamiku, istriku. Apa yang jadi masa depan Tuhan untuk keluargaku ini. Tuhan keadaannya gak mungkin, situasinya sulit, masalahnya banyak. Tapi boleh gak aku ingin di situ. Aku ingin hatiku ada di situ. Dan aku ingin terlibat saat Tuhan membentukku ke tempat ini untuk aku ada di sana. Dan pelayanan juga sama. Ketika Pastor Philip cerita tentang visi, cerita tentang kegerakan, cerita tentang hati Tuhan untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan kita bersama-sama. Kita wow, GMS luar biasa ya, kita bangga ke GMS, puji Tuhan. Tapi setelah itu yang dibutuhkan bukan hanya kebanggaan. Tapi setelah itu yang dibutuhkan adalah hati yang mau terlibat untuk ada di sana. Dan Anda mulai berkata, Tuhan boleh enggak ya? Apa yang Tuhan taruh di hati Pastor Philip, aku juga mau ada di situ. Gimana caranya aku terlibat? Ya minimal dari setiap pasal yang ada dalam hidupku. Apa ya, area apa ya, aku mau terlibat di sana. Aku mau jadi bagian di tempat itu. Aku gak mau pelayanan, sekedar pelayanan begini rutin. Sekian tahun ya rutin-rutin doang. Tapi gimana pelayananku ini bisa pelayanan yang progresif. Yang agresif, yang maju ke depan. Yang membuat karya Tuhan dibuka dalam hidupku. Yang membuat aku diizinkan melihat sesuatu yang aku gak pernah pikir. Tapi aku diizinkan Tuhan untuk ada di tempat itu. Tuhan kasih aku hatinya. Dan bolehkah ajar aku untuk terlibat di sana. Bapak Ibu di titik itu. Anda bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen ya. Tuhan aku Kristen. Dan kau jadi Tuhanku. Terima kasih. Aku bersyukur untuk hidupku. Aku menyembah Tuhan. Ya Tuhan kau Allah. Setelah itu kita berkata, berkati keluargaku. Tolong SPP anakku. Kontrakan rumahku belum beres Tuhan. Ini proyek ini juga belum selesai. Please berkati semuanya. Tuhan yang ini juga belum selesai. Tolong ini gimana caranya. Sehingga Tuhan hanya menjadi tempat atau sumber kuasa untuk mencapai tujuan kita. Tuhan tidak lagi menjadi seorang pribadi yang kita kenal hatinya. Kita ada di hatinya. Dan kita terlibat dengan apa yang ada di hatinya. Di titik itulah seseorang akan disertai oleh Tuhan. Di titik itulah Anda gak lagi bergerak atas namamu Bapak Ibu. Tapi Anda bergerak atas nama Tuhan. Anda bekerja yang bekerja dengan semua karir dan profesi yang dimiliki dengan hati yang sama Tuhan. Anda berkata Tuhan aku mau ada di hati Tuhan. Ketika Anda bekerja Anda membuat keputusan. Bapak Ibu Saudara Anda tidak membuat keputusan atas namamu sendiri. Tapi Anda membuat keputusan atas nama Tuhan. Tuhan apa yang kuputuskan ini. Karena aku mau terlibat tentang sesuatu apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan apa yang kuputuskan ini lahir
dari kerinduanku untuk aku ngerti apa yang ada di hatimu untuk keluargaku. Sudah tahu, di titik itulah Tuhan akan bergerak bersama-sama dengan kita. Dia akan bekerja bersama-sama dengan kita. Sama seperti seorang anak kecil, ya dia ngomong ke seseorang, ya dia mungkin gak punya kuasa banyak, terbatas, ya. Tapi begitu dia, iya aku datang ke sini, disuruh papaku untuk masuk. Dan dia pemilik gedung itu. Tak seorang pun berani nutup pintunya Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia seorang anak-anak. Kenapa? Karena dia datang dengan membawa pemegang otoritas. Yang dia kenal hatinya, dia tahu siapa yang dia sembah. Dia jalan ke sana, masuk ke sana. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang privilege. Yang Tuhan yang ada di hati Tuhan. Yang siap mengalami penyertaan dan perkenanan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, tahukah gereja kita penuh dengan pengurapan yang seperti ini? Beneran Bapak Ibu Saudara, saya ada di dunia perintisan. Saya ini hidup dengan dinamika dan ketidakpastian suasana. Banyak terjadi di sana sini. Tapi saya ngelihat bagaimana Tuhan tata, Tuhan sertai. Ya, dan orang-orang tanya, kok ketahunan enggak? Jadi terakhir saya ketahunan Bapak Ibu, naik kapasitas kapal untuk 500 orang. Bayangin ya, kapasitas kapal untuk 500 orang. Saya sudah ambil kamar VIP di dalam. Satu kamar itu 2 orang. Dan perjalanan 12 jam. Dihantam ombak. Ombaknya masuk ke kamar Bapak Ibu. Ini di kamar VIP, sudah private 2 orang Bapak. Ombaknya masuk ke kamar. Anda bisa bayangkan. Wah semua orang di Manado berdoa gini-gini. Saya pulang, saya keluar biasa aja. Saya gak merasa itu sesuatu yang gimana. Tuhan kasih kekuatan. Ya, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih ketenangan. Gak merasa bahwa wah aku kok menderita ya, kok aku hamba Tuhan yang masuknya ke wilayah-wilayah yang gak mudah dan sebagainya. Saya gak merasa harus dikasihani karena itu. Dan saya merasa biasa-biasa saja. Dan ketika saya sampai di lokasi ada banyak favor yang tak terduga. Ketemu dengan ini, dibuka pintu ini. Sekian waktu perintisan gak kebuka. Saya datang ngobrol sebentar, tiba-tiba oh ya aku kalau gitu tak buka ini ya. Kalau gitu ini gini aja, tiba-tiba kebuka aja. Tanpa banyak usaha. Ya saya tidak mengatakan bahwa saya diurapi, saya direstai. Enggak Bapak Ibu, jauh dari itu, tujuan saya bukan itu. Tapi tujuan saya ingin mempresentasikan bahwa Tuhan kita itu nyata. Dia hidup, dia menyertai. Dan dia ingin betul-betul memberikan favor dalam hidup kita. Problemnya satu, bisakah kau tempatkan posisi hatimu di tempat yang benar? Maka di titik itulah everything can change. Semuanya akan berubah. Jadi kita harus tahu usaha kita gak salah. Kerja keras kita harus. Tapi di semua usaha dan kerja keras kita, posisi hati kita di hadapan Tuhan itu menjadi penting. Yang menjadi keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Sudah menangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, yang antusias dengan ini katakan amin. Jadi hari ini bekerja samalah dengan Tuhan. Dan mari kita bertumbuh bersama-sama dengan Dia. Kalau saya boleh tambahkan satu poin besar lagi ya Bapak Ibu Saudara, agak molor dikit. Anda bisa perhatikan Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, ini poin pendampingnya supaya kita bisa landing di tempat yang benar. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya nggak akan bahas semuanya, kita bahas satu kalimat aja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu apa sih? Iman itu adalah peralatan, kalau kita ngomong pakai bahasa yang lebih simpel ya. Iman itu seperti peralatan yang kita miliki untuk mengalami penyertaan supranatural. Jadi penyertaan supranaturalnya ada nggak? Ada. Tapi penyertaan supranatural itu harus jatuh di peralatan yang kita punya untuk menangkap penyertaan supranatural itu tinggal dalam hidup kita. Contoh Bapak Ibu Saudara, karena itu iman dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Contoh yang sederhana aja. Misalkan saya bawa air mineral, oke? Dan saya akan berikan air mineral ini kepada seseorang. Bolehkah Pak Tommy bisa maju di depan di sini aja langsung? Saya ingin berikan air mineral ini kepada seseorang. Maka saya akan berikan ke Pak Tommy. Betul? Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Saya akan berikan ke Pak Tommy ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Tommy? Dia akan mengulurkan tangannya. Ya, coba sekarang tangannya gak usah diulurin. Saya mau kasih ini ke Pak Tommy. Gitu ya. Nangkap sesuatu Bapak Ibu. Tuhan di surga juga sama. Aku punya janji di hidupmu. Kamu punya passionnya. Kamu punya hatinya, kamu punya keinginannya, kamu mau terlibat.
Oke? Nih, surga kasih. Jangan diterima dulu. Surga kasih. Tapi Anda gak ngerti. Anda diam aja. Tentang sesuatu. Jadi iman itu seperti dasar. Dasar untuk menerima Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika yang kali ini boleh diterima ya. Iman itu seperti dasar untuk menerima. Tuhan mau kasih sesuatu nih, dikasih ke dia. Dia butuh iman. Imannya apa? Dia butuh dasar. Dasarnya dalam hal ini untuk menerima adalah tangannya. Silahkan diterima Bapak Tommy. Tangannya dia. Tangan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Dasarnya adalah, silahkan taruh aja di bawah gak apa-apa. Dasar untuk menerima adalah tangannya Pak Tommy. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Itu iman. Jadi kalau kita mau berkat Tuhan sertai aku, kita butuh tambahan. Yang satu adalah kita butuh iman. Bapak Ibu Saudara. Iman itu seperti apa? Seperti kita menyiapkan sebuah peralatan dasar untuk kita menerima sesuatu. Kalau Anda terima air, akan dikasih air, peralatan dasar Anda apa? Peralatan dasar Anda pasti panci, betul ya? Baskom, apapun untuk menerima air itu. Kalau Anda akan dikasih stick, ya kalau Anda akan dikasih stick, peralatan dasar Anda apa? Apakah Anda bawa baskom gitu Bapak Ibu Saudara? Enggak kan? Pasti Anda bawa chopstick, chopstick pun juga kurang. Ya, Anda pasti bawa piringnya, bawa pisaunya dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda akan terima stick. Kalau Anda katakanlah mau terima apa kayak yang lain tambahan, Anda butuh peralatan dasar itu. Jadi bisa paham? Jadi kalau kita ngomong tentang favor Tuhan, kita punya hatinya, kita mau terlibat, maka tambahkan yang satu ini, kita harus punya imannya. Sebuah peralatan untuk kita menerima. Ya, menerima sesuatu dari Tuhan, kita siapin peralatan dasarnya itu. Nah, peralatan dasar untuk semua segmen kadang-kadang beda. Ya, orang sakit dia butuh iman tentang kesembuhan. Dia harus strong tentang janji Tuhan tentang kesembuhan. Seseorang yang sedang mengalami mungkin masalah secara pribadi, dia gak bisa menang dengan hidupnya. Dia butuh iman tentang identitas yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia harus strong tentang firman yang berkaitan dengan identitas. Seseorang yang mungkin mengalami trouble secara keuangan dalam hidupnya. Dia butuh iman tentang bagaimana dia keluar dari kesulitan itu. Kebenaran-kebenaran tentang favor. Kebenaran-kebenaran tentang berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga setiap firman Tuhan itu dipakai menjadi sebuah peralatan dasar untuk menerima sesuatu. Sesuatu. Itu menjadi sebuah peralatan dasar untuk kita menerima sesuatu. Untuk kita mengalami sesuatu. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita beriman, iman dasar kita adalah iman keselamatan. Tapi setelah itu kita bertumbuh dari satu iman kepada iman. Bertumbuh dari satu iman kepada iman itu bukan berarti iman kita kecil tambah besar, tambah besar, tambah besar. Bukan. Tapi iman kita yang satu di area kesembuhan kita punya iman. Mulai bertumbuh di area pekerjaan, iman kita juga bertumbuh di area pekerjaan. Iman kita juga bertumbuh di area keluarga. Iman kita juga bertumbuh di area berikutnya. Iman kita bertumbuh di area yang lain. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa di dalam penyertaan. Dan bagaimana Tuhan merespon, bagaimana kita merespon Tuhan dengan kacamata yang lebih dewasa. Di titik itulah penyertaan Tuhan, hati seorang anak. Berjumpa dengan seorang anak yang mempersiapkan peralatan hatinya untuk terima sesuatu lewat imannya. Maka dia akan melihat bagaimana penyertaan demi penyertaan, favor demi favor menyertai hidupnya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua, yuk sama-sama tinggal di sini. Karena ini nyata dan Allah kita hidup. Dia ingin sertai, dia bukan Allah yang mempersulit kita. Tapi dia adalah justru Allah yang ingin menambahkan sesuatu untuk membuat hidup kita punya kapasitas yang lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Anda yang berkati hari ini, amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana situasi Anda pribadi. Tapi hari ini kalau ada orang-orang yang merasa hidupnya selalu dalam kekalahan. Merasa hidupnya tidak dicintai. Merasa hidupnya kok lakukan sesuatu kok aku kayak gak punya otoritas. Ya. Ketika Anda kejebak dalam ruangan-ruangan yang seperti ini, yuk sama-sama yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah hari ini posisi hati kita benar di hadapan Tuhan. Beneri dulu di situ. Tapi kalau hari itu selesai, maka yang kedua yang harus Anda bangun adalah apakah Anda seorang anak bagi dia? Atau hanya seorang members Christian members? Apakah kau seorang anak bagi surga?
Apakah Anda adalah orang-orang yang hatinya mau terlibat di hati Tuhan? Apakah Anda orang-orang yang membuka dirimu terhadap janji yang Tuhan taruh dan Anda berani mempercayainya? Ya. Ya. Di titik itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena area tempat di mana kita menempatkan posisi kita di hadapan Tuhan. Disitulah tempat di mana Tuhan bisa berkarya dan mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Amin.